Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan membahas tentang medan magnet. Materinya sudah ada pada modul yang lalu. Sekarang Ibu akan menjelaskan karena banyak sekali pertanyaan melalui WA ya untuk menentukan arah medan magnet. Masih ada yang belum paham. Oke. Setelah kalian mengamati ya, di awal itu adalah pengantar tentang medan magnet dan induksi elektromagnetik. Mungkin kalian sudah melihat animasi ya, percobaan dari Hans Christian Ørsted ya. Jadi di mana percobaannya ya secara garis besarnya, kalau misalnya pada bagian yang pertama di sini, ini adalah penghantar atau kawat ya, tidak dialiri arus listrik. Di atasnya dikasih dengan magnet, apa yang terjadi? Tidak akan terjadi penyimpangan. Tapi pada saat kawat penghantar ini dialiri arus listrik, maka akan terjadi penyimpangan. Dari bawah ke atas, ini dari atas ke bawah. Terjadi penyimpangan jarum kompas. Jadi di sini menunjukkan bahwa kawat yang dialiri arus listrik itu daerah di sekitarnya itu ternyata bisa menghasilkan medan magnet. Menentukan arah medan magnet ya, kita menggunakan kaidah tangan kanan ya, di mana gambar yang pertama di sini ini adalah gambar 3 dimensi ya, di mana ibu jari ini menunjukkan arah arus ya, kemudian 4 jari dengan gerakan menggenggam itu menunjukkan arah medan magnet atau induksi magnetik yang dilambangkan dengan B ya. Karena ya, seperti contoh di atas di sini. Oke. Jadi pada penghantar kawat dialiri arus menuju ke atas, berarti jempolnya ini mengarah ke atas, ya kan? Kemudian arah gerakan, misalkan kita anggap di sini itu misalkan adalah titik P ya, maka di situ kita bisa menentukan arah medan di titik P dengan arah gerakan menggenggam normal, seperti itu. Karena mungkin kita akan kesulitan dalam suatu soal ya, jadi kita membuatnya adalah 2 dimensi untuk memudahkan. Ini adalah gambar yang 2 dimensinya ya, 2 dimensi, di mana di sini kita mempunyai bidang batas. Jadi penghantar itu diletakkan ya, diletakkan misalkan di suatu papan atau kertas. Lah papan atau kertas itu kita anggap sebagai bidang batas. Bidang batas itu berarti nanti kan muter ya arah induksinya. Itu menunjukkan masuk atau keluar ya, untuk lebih mudahnya. Oke, kita anggap di sini adalah titik A, kemudian di sini adalah titik B ya. Jadi kalau arah arusnya ke atas, maka arah jempolnya kan menuju ke atas ya kan. Kemudian pada saat di titik A, pada saat tepat di titik A itu arah gerakan kita kan masuk ya. Masuk ya, kita anggap aja menembus kertas, kemudian di belakang itu mutar ya, sampai di titik B itu adalah keluar. Ya, di sini kesepakatannya kalau tanda silang ini menunjukkan arah medannya itu adalah masuk. Nah, kalau B berupa titik ya, titik ini titik, maka arah medannya itu adalah keluar. Oke. Contoh ya, menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini ya. Ibu dapatkan fotonya seperti ini. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah kawat penghantar ya, Pak. Kawat penghantarnya itu adalah arahnya ke kanan. Kita anggap ini adalah bidang batasnya. Oke. Kemudian di sini arah jempol kita menuju ke kanan. Ya kan? Kemudian bagaimanakah arah induksi yang dialami oleh titik A sama titik B? Ya, oke. Pada titik B, ya, nah ini kan arahnya kan arah gerakan menggenggam ya. Pada saat kalian menggenggam pastinya
Nah, kalau kalian mulai, itu pastinya di titik B, arah medannya akan masuk, ya kan? Kemudian mutar ke belakang, jadi di sini masuk, ya kan? Kemudian dia mutar ke belakang, belakang bidang, pada saat di titik A, arah genggaman kita akan keluar bidang. Jadi kita lambangkan dengan titik. Ya, contoh. Ibu akan menentukan di sini ada 2 kawat ya. Kawatnya saya buat ini adalah kawat pertama, kawat kedua. Saya buat arah arusnya berlawanan. Tanda panah itu menunjukkan arah arus. Kemudian ada titik P di tengah-tengah. Nah, titik P pasti akan dipengaruhi oleh 2 kawat, ya kan? Ingat ya percobaan Oersted ya, di sekitar kawat yang dialiri arus listrik ternyata bisa menghasilkan medan magnet. Berarti kita bisa menentukan arah medan magnet di titik P. Oke, jadi karena dialami oleh atau di sini titik P dipengaruhi oleh 2 kawat, yaitu kawat 1 dan kawat 2. Pada saat kawat 1, arah ibu jari ke bawah, kemudian kan menggenggam ya, gerakan menggenggam ya, berarti di sebelah kiri itu adalah arah jari kita atau 4 jari kita akan masuk, muter kan, pas tepat di titik P, jari kita keluar. Nah, berarti di sini saya anggap BP 1 itu adalah keluar. Tandanya begini ya, tandanya adalah titik. Kemudian titik B dipengaruhi oleh kawat 2. Pada kawat 2 di sini, arah arus ke atas, berarti jempolnya ke atas, ya. Kemudian arah gerakan menggenggamkan dari kanan dulu, ya. Kemudian muter ke belakang, pada saat tepat di titik P, maka 4 jari kita seolah-olah akan keluar. Ya, berarti BP oleh kawat 2, ini arah medannya keluar. Medan magnet termasuk besaran vektor, artinya dia mempunyai arah. Masih ingat ya di kelas 1, apabila ada 2 vektor yang searah, maka untuk menentukan besarnya bagaimana? Jadi ini kita anggap BP total. BP total berarti sama dengan apa? Kalau searah, arah vektornya adalah dijumlahkan. Ya. BP1 ditambah BP2. Oke. Oke, Ibu buat contoh lagi, satu lagi yaitu ada 2 kawat, cuman kawat ini dialiri arus listrik yang searah. Di sini ada titik P, ini adalah kawat 1 dan kawat 2. Titik P berarti dipengaruhi oleh kawat 1 dan kawat 2, maka arah induksi atau arah medan magnet oleh kawat 1 ya, berarti jempol ke atas ya, oke, jempol ke atas, 4 jari, ke kanan dulu ya, berarti ke kanan dulu pada saat di titik P, itu arah medannya adalah masuk. BP1 di sini adalah masuk, masuk tandanya adalah silang. Kemudian, titik B dipengaruhi oleh kawat 2 ya, jadi ibu jari tetap ke atas, gerakan menggenggamkan dari kanan dulu ya. Pada saat titik P, nah BP2 itu arahnya keluar. BP2 arahnya keluar. Oke. Jadi BP totalnya berapa? BP totalnya karena ini ada arah medan yang masuk dan arah medan yang keluar, berarti bagaimana mencari medan magnetik totalnya? Ya, dikurangi ya selisihnya. Berarti di sini BP1 dikurangi BP2. Bu, boleh nggak sih BP2 dikurangi BP1? Boleh. Karena di sini pasti besarnya sama, cuman yang nanti membedakan itu ada tanda minus. Tanda minus itu menunjukkan arah ya. Contohnya, ini saya buat 6 Tesla, ini 4 Tesla.
Berarti kalau seperti 6 dikurangi 4 berapa? 2 Tesla. Tapi dia arah induksinya kemana? Karena di sini yang dominan itu adalah positif ya. Berarti yang besar ini yang ngikutin yang besar. Berarti arah medannya BP1-nya apa? Masuk. Seperti itu. Bu, saya mau BP totalnya itu BP2 dikurangi BP1. Boleh? Berarti di sini 4 dikurangi 6. Berapa? Min 2 Tesla. Kalian lihat arahnya. Oh, minus. Siapa sih yang menyumbang minus paling banyak? 6 nih. Berarti dia searah dengan BP1. Arahnya kemana? Masuk. Ya. Jadi tidak masalah ya. Kalau berlawanan, kalian kurangi. Yang mana yang dikurangi? Sama aja. Ya. Tanda minus di sini hanya menunjukkan arah saja. Ya, besarnya pasti akan sama. Kita lanjut ya. Tadi kita sudah menentukan arah medan ya, arah medan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Sekarang kita akan menentukan medan magnetik secara kuantitatif atau melalui perhitungan ya. Ini kita menggunakan hukum Biot-Savart. Kita menentukan besarnya induksi magnetik di titik P, di mana dirumuskan oleh Biot-Savart di sini μ0I per 2πr. P atau induksi magnetik itu satuannya adalah Tesla atau Weber per meter persegi. Oke, sedangkan μ0 itu permeabilitas ruang hampa, artinya kemampuan suatu bahan atau benda dipengaruhi oleh medan magnetik di ruang hampa. Ini merupakan konstanta ya, sudah konstanta ya, yaitu besarnya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Sedangkan arus listrik satuannya adalah ampere, kemudian jari-jari lintasan lingkaran, maksudnya ini adalah jarak titik P di sini ke penghantar. Ini hanya menunjukkan bahwa jarak antara penghantar berarus sampai ke titik yang akan diukur. Semuanya di sini dalam SI ya, 2 kawat lurus panjang ya. Oke, masing-masing di sini dialiri arus listrik 5 ampere dan 10 ampere dengan arah berlawanan. Kedua kawat terpisah sejauh 10 cm. Tentukan besar induksi magnetik di suatu titik di tengah-tengah garis hubung antara kedua kawat tersebut. Oke, yang pertama diketahui dulu. Yang diketahui apa? Yang diketahui di sini adalah I arus ya. Saya anggap arus kawat 1 itu adalah 5 ampere. Arus di kawat 2 itu sama dengan 10 ampere. Kemudian arahnya berlawanan. Jadi harus kita gambar nantinya ya. Kedua kawat terpisah sejauh. Berarti ini R12. Jadi jarak antara kawat 1 dan kawat 2 itu adalah 10 cm. Oke. Tentukan besar induksi magnetik di suatu titik di tengah-tengah garis hubung. Oke, yang ditanyakan kan tentukan besar induksi magnetik. Induksi magnetik, medan magnetik sama ya. Di suatu titik di tengah-tengah garis hubung antara kedua kawat. Nah, di tengah-tengah, titiknya ada di tengah-tengah. Yang ditanyakan BP, berarti ini karena 2 kawat, berarti BP total ya. BP total di mana titiknya ada di tengah. Kalau titiknya di tengah, itu berarti apa? R1 sama dengan R2, ini menuju ke titik di tengah-tengah ya, itu sama dengan, berarti apa? R itu sama dengan 5 cm, karena di tengah-tengah titiknya. Oke, kita jawab. Caranya kita akan menggambar dulu ya. Ada arus di sini, kawat berarus berlawanan dengan arah berlawanan. Oke.
kawat 1, kawat 2, ini 5 ampere, ini adalah 10 ampere. Kemudian di tengah-tengah di sini ada titik P. Oke, jaraknya di sini adalah 10 cm. Oke, titik P dipengaruhi oleh dua kawat, yaitu kawat 1 dan kawat 2. Langkah pertama, kalian harus apa? 1, menentukan arah medan ya, menentukan arah medan magnetnya, arah B-nya ya di sini ya. Oke, untuk kawat 1, berarti kita menggunakan kaidah tangan kanan, ke atas berarti jempol ke atas, gerakan arah menggenggam, berarti pada saat masuk ke titik P, itu arah medannya adalah BP1-nya adalah apa? Masuk, tanda silang ya, cross. Kemudian arah medan yang dipengaruhi oleh kawat kedua, berarti jempolnya ke bawah, ya, berarti gerakannya 4 jari itu dari kiri dulu baru ke kanan. Pada saat di kiri itu ada titik P, berarti BP2-nya adalah masuk juga. Oke. Karena di sini sama-sama masuk, ya kan? Berarti medan magnet totalnya itu di jumlah ya. Oke. Jadi kita langsung ya, berarti di sini BP1 di sini arahnya masuk, BP2-nya adalah arahnya juga masuk. Maka untuk BP totalnya itu sama dengan BP1 ditambah BP2. Bu, boleh nggak saya mencari satu-satu? Boleh, silakan BP1 dicari dulu, BP2 dicari dulu. Tapi alangkah enaknya kalau kalian seperti ini memainkan rumus, karena kan terkait dengan waktu ya biasanya kalau mengerjakan soal. Oke. Rumusnya itu untuk kawat lurus itu adalah μ0 I1 per 2pi R1 ditambah μ0 I1 per I2 per 2pi R2. Berarti itu sama dengan yang sama dikeluarin aja. Seperti ini. Ya, mudah ya. Oke. Kita lanjut. Sekarang yang kawat melingkar berarus. Persamaannya sedikit berbeda ya. Tinggal di sini nggak ada pi-nya ya. Oke, jadi menentukan induksi magnetik atau medan magnet di titik pusat lingkaran, di sini O ya, maka persamaannya adalah di sini BO, di sini ya, O-nya di sini, itu di pusat artinya, persamaannya adalah B sama dengan μ0I per 2R. Ya. Sama satuannya dalam SI semuanya. Jika terdapat lilitan di dalam kawat di sini, tinggal kalian kalikan dengan berapakah jumlah lilitannya. Selanjutnya, seutas kawat lurus dilengkungkan membentuk lingkaran yang berpusat di titik P. Dialiri arus 6 ampere. Jika jarak titik P terhadap busur kecil dan busur besar adalah 2 cm dan 6 cm, tentukan besar dan arah induksi magnetik total yang dialami di titik P. Diketahui, kita anggap di sini arusnya sama ya 6 ampere. Artinya apa? Baik kawat yang besar, kita namakan dulu ya kawatnya, ini misalkan kawat 1, ini kawat 2, ini I1 sama dengan I2, kita anggap aja I itu sama dengan 6 ampere. Kemudian busur kecil, berarti yang ini ya, oke, jaraknya titik P ke busur kecil itu adalah 2 cm, R1 2 cm, 2 cm itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian berarti busur besar jari-jarinya itu R2-nya adalah 6 cm. Yang ditanya itu adalah
tentukan besar. Nah, ada 2 pertanyaan di sini, tentukan besar dan arah induksi magnetik total. Berarti yang ditanyakan itu adalah B, P total, dan yang B-nya itu adalah arah medannya kemana. Oke, kita jawab. Berarti kalau menjawab yang pertama, karena di sini dipengaruhi oleh 2 kawat, berarti kita harus menentukan arah medan di titik P yang dipengaruhi oleh 2 kawat tersebut. Oleh kawat 1 itu kita namakan sebagai BP1 ya, arah medan. BP1 arah jempol ke bawah, kemudian arah genggaman itu ke kiri, terus sampai ke kanan menjumpai titik P. Berarti BP1 itu adalah keluar. Kalau bingung, ini kawatnya saya buat seperti ini. Ini adalah kawat 2, ya kan? Saya luruskan. Di sini adalah kawat 1. Di sini adalah titik P. Lebih mudah ya. Oke. BP1 pastinya keluar, sedangkan BP2 oke, masuk ya. Mencari besarnya karena di sini berlawanan seperti tadi. Kalau ada 2 vektor yang berlawanan, berarti vektornya dikurangi ya. BP totalnya di sini adalah BP1, saya anggap BP1 dikurangi BP2. Jika kalian mau BP2 dikurangi BP1, oke, silakan. Oke, kemudian kita masukkan persamaannya, kawat melingkar ya, mu0, I. Oh ya, di sini ada N ya, jumlah lilitan. Satu lilitan itu sama dengan satu lingkaran penuh. Jadi kalau dia di sini membentuk 120, berarti lilitannya berapa? Berarti lilitannya tidak satu lilitan penuh kan, berarti 120, satu lilitan penuh itu adalah 360. Berarti berapa? 12 bagi 36, sepertiga. Berarti di sini nanti lilitannya sama ya, ini juga sama. Kemudian dibagi apa di sini 2R1 dikurangi mu0, karena I1 sama dengan I2 tapi saya I2 gitu aja ya biar kalian nggak bingung, N per 2R2. Oke, yang sama dikeluarkan berarti 4/3 pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ini yang masih A ya. Ingat ya, pi-nya nggak usah dikalikan 3,14, biarkan saja. 4/3 pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Jadi, arahnya bagaimana? Keluar bidang. Keluar bidang atau kalian bisa nulis searah dengan BP 1. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut, selanjutnya adalah solenoida. Solenoida itu atau disebut sebagai induktor atau kumparan ya. Fungsinya itu kalau di alat listrik itu sebagai menyimpan energi listrik ya. Oke, persamaan induksi magnetik atau medan magnetiknya B itu sama dengan hampir mirip ya, mu0 I per L dikalikan N, di mana N itu adalah jumlah lilitan, berarti ini kan arus ya. L-nya apa? L itu adalah panjang solenoida ya, dari sini ke sini. Sedangkan kalau di ujung itu semakin lama kan semakin kecil ya pengaruhnya, maka di ujung ini adalah setengah dari yang ada di pusat. Ini adalah toroida. Toroida itu adalah solenoida yang dibentuk melingkar. Nah, ini cikal bakal untuk generator ya. Oke, induksi magnetik pada toroida ini kita anggap itu berada di tengah-tengah dari toroidanya ya. Untuk itu persamaannya di sini tinggal kita ganti yang solenoida karena dibuat melingkar tadi kan
kalau panjang kan L, kalau dibuat melingkar itu ya L-nya itu kita ganti dengan keliling lingkaran 2πr. Ya, untuk satuannya semuanya adalah SI. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan tetap semangat.